Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahyas sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadits al-kafatul. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, Buya, Ustaz, wabil khusus beliau Bapak Ustaz Dr. Miftah serta Bapak Ustaz Zainal Arifin dan segera para ustaz-ustaz yang lain yang tidak dapat saya sebutkan, Bapak RW 017, KRT dan juga segenap jamaah Masjid Baitul Ikhlas RT 01 RW 11 Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan, Damai, Pekanbaru, yang semuanya dan segenap warga sekitar baik yang bisa hadir maupun yang belum bisa hadir, semoga kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, diberikan ketetapan iman dan Islam, diberikan keistiqomahan dalam beribadah, dan juga kita semuanya diberikan kemudahan dalam rezeki kita, keberkahan dalam rezeki kita, keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam keluarga kita, dan juga keberkahan dalam segala hal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya berharap dan berdoa kita semuanya nanti yang hadir maupun yang tidak hadir diberikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Zainal kepada saya untuk bareng-bareng kita menghidupkan kegiatan di Masjid Baitul Ikhlas, yakni setiap malam Sabtu ya Pak Dokter ya. Nah, setiap malam Sabtu kita melaksanakan kajian rutinan. Nah, terus nanti bergilir dari untuk minggu pertama itu Pak Dokter Miftah ya, itu nanti kajian ilmu hadis, kajian tafsir ya, kajian tafsir. Terus minggu kedua saya sendiri nanti saya membahas seputar hadis maupun ilmu hadis. Terus yang minggu ketiga Pak Ustadz Zainal ya, itu nanti kajian fikih ibadah, dan minggu keempat akhlak, yakni oleh beliau Bapak Ustadz Irfan ya. Nah, terus kemudian nanti kalau ada minggu yang kelima maka akan diambilkan dari ustadz di luar daripada jamaah kita Masjid
Baitul Ikhlas. Semoga apa yang kita laksanakan nanti ini dalam rangka innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir. Karena ungkapan di situ menggunakan kata ya'muru. Ya'muru itu meramaikan dari segi kegiatannya. Itu ya'muru, ya kan? Masdarnya imaratan. Imaratan itu meramaikan dari segi kegiatan, ya. Tapi kalau takmiron, takmiron itu juga bentuk masdar daripada amaro sama. Tapi kalau takmiron itu meramaikan dari segi fisik. Jadi yang disinggung di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir, itu adalah yang mau meramaikan masjid dalam segi hal. Nah, ini fisiknya sudah masya Allah. Nah, nanti bareng-bareng kita ya meramaikan dari segi kegiatannya, tapi jangan sampai mengutamakan yang kegiatan sunnahnya tapi meninggalkan yang wajib. Tetapi meskipun ini kajian, ini juga dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu itu juga hukumnya juga sama-sama wajibnya, ya kita dasari. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah bapak-bapak ibu-ibu, langsung saja. Untuk pertama saya pengenalan tentang apa itu hadis. Terus nanti yang kedua selanjutnya baru saya akan membahas tentang hadis-hadis yang akan saya uraikan ataupun saya sampaikan nanti satu hadis demi satu hadis. Ya, dalam rangka kita niati man ahyas sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Artinya barang siapa yang mau menghidupkan sunnah-sunnahku, maka niscaya ia telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasul, maka Rasul ini yang menjamin, ya, kana ma'i fil jannah, akan pasti, ini bukan akan, kana ma'i fil jannah, pasti bersamaku nanti di surga. Lah termasuk bagian daripada sunnah Nabi itu kan banyak sekali. Nah, sunnah Nabi itu banyak sekali. Termasuk daripada kita menghidupkan sunnahnya Nabi, ya, termasuk kita membuat halaqah ataupun pertemuan-pertemuan untuk membahas tentang masalah agama Islam. Ini juga sama yang disampaikan oleh Rasulullah. Membahas hadis, membahas fikih, membahas macam-macam hal-hal yang berhubungan dengan urusan agama, urusan akhirat kita. Ini juga termasuk bagian daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang yang kita bahas, kita akan membahas tentang masalah hadis. Hadis itu apa? Tak terang. Hadis itu punya persamaan kata, nanti ada namanya hadis, ada namanya sunnah, ada namanya khobar, ada namanya asar. Ini dalam istilah disiplin ilmu hadis. Nah, penyebutan kata hadis ini nanti punya persamaan, meskipun nanti ada perbedaannya sedikit. Tetapi secara umum ini punya persamaan. Empat kata ini, ada hadis, ada sunnah, ada khobar, ada asar. Jadi, kalau orang menyatakan sunnah, orang mengatakan hadis itu juga sama. Nah, sekarang tak bahas hadis. Hadis itu tercetak dari 3 huruf ha, dal sama ta, ya. Bukan sin, bukan shin, ta. Hadasa itu maknanya barang yang baru,
barang yang baru. Man ahdatsa fi amrina, kata Rasulullah, barang siapa yang membuat-buat baru dari perkara agama kami, ya, itu namanya hadis. Kalau sunnah itu juga sama. Sunnah itu dari kata sanna. Sanna itu juga maknanya adalah membuat perilaku baru. Kata Rasulullah, man sanna sunnatan. Nah, barang siapa yang membuat perilaku sanna sunnatan hasanatan, yang baik, nah, itu maknanya sama. Kalau khobar beda. Khobar itu, kalau saya belum pernah ke Arab ya. Kalau yang sekarang, kalau ada apa? Koran kan khobariyah ya. Ya. Khobar itu berita. Berita itu ya tamil sidqa wal kadzib. Jadi pemberitaan, terus istilahnya pemberitaan. Khobar. Kalau khobar itu pengertiannya ya ma yahtamil sidqa wal kadzib. Sesuatu hal yang masih memungkinkan adanya kebenaran dan juga adanya kebohongan. Maka dalam hadis, dalam khobar, ya, itu juga tidak semuanya hadis ini nanti, tidak semuanya ya, yang bisa yang ada sekarang ini, yang kita terima sekarang ini, yang nyata di dunia ini semuanya kok berupa hadis yang sahih, hasan, bahkan minimal 3 ini sampai ke dhaif, bahkan juga ada hadis yang maudhu ataupun palsu. Kok bisa mak? Bisa. Ya karena berbagai macam faktor munculnya, bisa adanya hadis yang palsu. Karena mungkin zaman dulu kan masih zaman-zaman kekhalifahan, kekuasaan dan lain sebagainya. Terus kemudian di zaman-zaman kefanatikan antara ta'assub, ya kan, fanatis antara kesukuan, antara negara dan lain sebagainya, itu juga besar. Arab sama Romawi itu juga fanatismenya juga tinggi. Orang Arab sama orang Yahudi ini juga tinggi. Orang Arab sama orang, ya kan, Yahudi Nasrani juga tinggi. Nah dari situ kadang muncul yang biasanya mempelopori sebuah hadis itu kok bisa hadis maudhu, hadis palsu, itu karena apa? Karena adanya fanatisme. Karena adanya faktor fanatik. Orang saking senengnya sama Pak Zainal misalnya, ini dia akan ngomong yang macam-macam aja. Masalah tidak ada di handaian ini, tidak akan sempurna kalau belum pernah ketemu sama Pak Zainal. Akan bisa ngomong seperti itu. Saya contohkan orang yang fanatik dengan madhab Syafi'i, itu mereka membuat hadis yang untuk Muhammad. Misalnya, saya akan datang, mereka bilang kata Nabi, kepadaku nanti pada masa yang sekian akan muncul majadidu hadatin, orang yang memperbarui masalah agama ini dari keturunan daripada Bani Muthalib. Bilang kayak gitu. Padahal Rasulullah, karena dia saking fanatiknya sama yang fanatik dengan madhabnya Imam Maliki, itu juga sama. Akan muncul di suatu zaman nanti dari negeri hijrah. Itu kayak gitu. Itu bener. Ini karena ada fanatis. Ini enggak masalah. Makanya hadis juga disebut dengan khobar. Yang ketiga disebut dengan athar. Tapi kalau asar ini rata-rata para ahli hadis, para ulama ahli hadis menyandarkannya pada generasi sahabat wa tabi'in. Nah, terus kemudian hadis itu apa? Hadis adalah pengertiannya macam-macam sesuai dengan apa ya? Banyak. Salah satunya.
Salah satunya adalah ini kalau dalam kitab Bulughul Maram, kemudian Bulughul Maram kan dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar, ya. Syekh Ibnu Hajar itu termasuk ahlul hadis, masya Allah, ribuan, ratusan ribu yang dihafal hadis dari beliau. Beliau dapat predikat Al-Hafidh, ya Pak Dokter ya. Al-Hafidh itu kalau dalam disiplin kalau sekarang fakultas ilmu hadis mungkin gitu ya. Itu gelar itu hanya diberikan kepada orang yang sudah mampu man hafadha mi'ata alfi hadisin. Orang yang sudah mampu menghafal daripada minimal 100.000 hadis. Matnan wa sanatan. Dari segi matan itu ya tulisannya hadis itu, lafadznya hadis itu. Wasanatan dan juga dari segi sanad ataupun dari mana hadis ini. Minimal 100.000. Maka agama ini bukan main-main, ya kan? Orang boleh, tapi kalau sekarang kan masya Allah, nggak apa-apa aja masih fitnah. Itu hati-hati kita kan. Orang dapat gelar imam itu harus yahtamil, mampu menguasai daripada 600.000 hadis. Bayangkan, maka baru dapat gelar al-imam. Bisa dapat gelar muhaddisin, ahli hadis itu harus mampu meliputi ataupun mampu menguasai daripada 300.000 hadis. Ini jadi enggak sembarangan. Itu harus paham betul dari 300.000 hadis ini dari mana hadis ini dari mana. Makanya Imam Bukhari itu dia hadisnya itu masuk ke dalam hadis sahih berdasarkan kesepakatan para ulama ahli hadis, ditempatkan pada jajaran hadis yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang lain. Karena apa? Ada syarat-syaratnya kitab hadis ini, ya kan? Ini dikategorikan ini hadis ini bisa dipercaya atau tidak, terus kitab hadis ini bisa dipercaya atau tidak. Karena Imam Al-Bukhari ini, beliau itu dalam riwayatnya ini punya guru 1.000 lebih. Ya Pak Dokter ya? Lebih daripada 1.000 gurunya. Dan semua gurunya beliau hafal. Pak RW hafal semua guru-guru SD dulu. Udah enggak hafal. Paling guru SD berapa kan? Imam Bukhari ini mulai dari kecil beliau belajar mengambil ilmu ini hafal ribuan ya. Gurunya ini 1.000 lebih. 1.000 lebih hafal nih. Tidak hanya gurunya saja, tapi di mana gurunya ini dapat dari mana sampai ke Rasulullah hafal semuanya. Makanya sebenarnya Imam Bukhari ini yang dihafalkan kalau dalam hadis Bukhari itu ada sekitar 7.000 hadis, ya kan? Dari 4 jilid 8 juz itu. Saya alhamdulillah ya diberi kesempatan bisa ngaji Bukhari. Itu kalau nggak salah bisa ikut khatam 4 kali. Khatam ngaji kitab Bukhari. Saya itu kalau kitab Bukhari itu sanad yang ali, kalau dalam istilah disiplin hadis kan, sanad ali itu kan dari urutan kita sampai Nabi yang paling dekat. Ada sanad nazil, ya kan? Sanad nazil itu yang agak jauh, ya. Jadi, itu saya itu belajar Sahih Bukhari Muslim itu dari Mbah Fadil Asy'ari. Mbah Fadil Asy'ari itu dari gurunya namanya Mbah Kiai Zubair, abahnya Mbah Maimun Zubair. Jadi saya dari Syekh Fadil Asy'ari, dari Syekh Zubair, dari Syekh Fakih Mas Kumambang, dari Syekh Mahfud Termas, dari Syekh Dimyati dan seterusnya. Nah itu sampai itu yang paling dekat. Nah,
Itu tidak semuanya dimasukkan dalam kitab Bukhari, tidak, tapi diteliti benar sama Bukhari. Ini hadis ini saya dapat. Lah dulu Imam Bukhari itu mengaji hadis gak kayak saya, gak kayak kita ini, ya kan? Ada ustadz datang terus kemudian sudah bawa ini ada ratusan isi hadis, bahkan ada ribuan di sini hadis. Enggak, pengen dapat satu hadis itu berjalan sampai berpuluh-puluh kilo, Pak. Ya kan, Pak? Dokter ya? Dalam riwayatnya Imam Bukhari itu, dalam manaqibnya Imam Bukhari itu, pengen cuma dapat satu hadis, Bu. Satu hadisnya Rasulullah itu berjalan sampai menyeberangi daripada negara. Karena Imam Bukhari ini kan aslinya dari Uzbekistan. Menyeberang sampai ke negara, sampai pergi ke Madinah. Cuma pengen dapat satu hadis, dua hadis. Mana ada hadis riwayat, sana ada ulama meriwayatkan hadis 1A tentang ini. Oh, saya kok dari guru saya belum dapat hadis ini, maka dicarilah. Masya Allah. Sekarang ini Masya Allah, wah, udah, ya kan? Sekarang itu kalau pengen ngaji, pengen dapat ilmu itu paling mudah itu sekarang, Masya Allah, paling mudah. Ya bener. Saya mungkin Pak Zainal juga mengalami, Pak Dokter saya juga mengalami. Mungkin kalau zaman dulu ya, kalau ngaji itu kan harus nyebrang. Saya tinggal di Saya itu orang Jawa itu saja mengalami zaman. Katanya kalau zaman kakek saya itu kalau mau ngaji itu harus, kalau saya itu dari beda kabupaten. Itu jalan itu sekitar 40 kilo. Jadi kalau besok mau ngaji itu malamnya itu berangkat jam 2 malam itu bawa oncor nanti rombongan. Itu Masya Allah. Saya mikir terus, itu di zaman kemana masih nambah lagi di zamannya Imam Bukhari, di zamannya Masya Allah. Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha kami sami'aha. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah itu memberikan Pak Zainal? Pengebang itu apa? Paham? Kalau ngene ya, ada anak mau sholat nanti tak kasih 10.000 itu namanya apa? Dikasih motivasi sama Rasulullah. Semoga Allah memberikan nadhar. Nadhar itu wajah nanti di yaumil qiyamah. Dalam satu riwayat ya, wujuhu yauma idzin nadhirah dhahikatun mustabsyirah wa wujuhu yauma idzin 'alaiha nadhar. Nadhar itu wajah yang Masya Allah. Besok itu ada wajah yang bercahaya lagi, berseri, Masya Allah. Kalau dipandang itu enaknya Masya Allah. Orang itu ada gambaran seperti itu muncul, cahaya ada sedikit seperti itu muncul. Ketika habis sholat itu muncul. Orang habis sholat sama orang bangun tidur itu beda, pandangan wajahnya itu beda, ya kan? Orang itu kalau habis sholat, apalagi habis sholat subuh berjamaah, bangun pagi itu Masya Allah pandangannya itu beda, raut wajahnya itu beda. Lah besok itu orang-orang akan bercahaya di yaumil qiyamah nanti, wujuhu yauma idzin nadhirah. Enggak ada wajah sedih, enggak ada wajah sama sekali, mulai dari menampaki namanya akhirat itu kan setelah dunia ini. Jadi mulai dari dibangkitkan itu enggak ada rasa susah, enggak ada rasa sedih. Siapa mereka yang dijanji seperti ini? Naddarallahu imra'an, kata Rasulullah, seseorang sami'a maqalati, yang mau mendengarkan ucapanku, fawa'aha, kemudian ia memahaminya, fa'addaha kama wa'aha, kemudian ia menyampaikan sebagaimana ia mendengar.
Ini tugasnya siapa? Tugasnya para fuqaha, para ahli fikih. Mohon maaf ya. Ini hadis ini siapa? Fuqaha ahli fikih. Orang yang mampu mendengar ucapanku dan mampu memahami daripada ucapanku. Tidak semuanya yang disuruh oleh Rasulullah untuk menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, menyampaikan dan memberikan pemahaman, itu tidak semuanya orang yang mampu mendengar hadisnya Rasulullah, tidak. Tetapi orang yang mendengar dan mampu memahaminya. Maka ini mohon maaf ya, ini Pak Dokter kalau salah. Ada dua hadis ini kadang perlu dikompromikan maknanya, pemahamannya. Satu mengatakan kan balighu ani walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Hadis ini tidak menyebutkan memerintahkan Rasulullah untuk memberikan pemahaman, tapi sampaikan. Saya pernah berkata kayak gini, sampaikan. Tapi kalau tidak punya kapasitas untuk apa ya, memahamkan, ya kan? Untuk menerangkan, menjelaskan, jangan. Ya cukup sampaikan. Cukup sampaikan. Cukup sampaikan. Nah, itu nanti akan berpengaruh dalam segi ilmu riwayat hadis, ya. Kalau cuma mendengar, sampaikan, tapi jangan dijelaskan. Makanya ulama-ulama ahli hadis menjelaskan dalam masalah sahabat saja itu ada sahabat yang sampai pada derajat fuqaha sahabat ada. Ya Dokter ya. Ada juga yang sahabat yang tidak sampai derajat fuqaha. Padahal Rasulullah mengatakan ashabi kan nujumi bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat semua laksana pelita. Dengan siapa saja kalian mengikuti pasti dapat betul. Tapi meskipun kata tapi tidak semuanya sahabat masuk dalam kategori fuqaha ahli fikihnya sahabat. Saya contohkan. Hadis itu bapak-bapak, ibu-ibu ini paling sering mendengar dari riwayat Abi Hurairah, ya kan? Ya kan? On Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Ini sering, meskipun ibu-ibu, tapi sering. Ada Pak Ustadz, ada Pak Anu dalam ceramah, dalam apa? Itu sering mendengar hadis riwayat daripada Abi Hurairah. Tapi sampai cari dari kitab riwayat hadis, dari kitab ilmu diroyah, ilmu apa? Ya kan? Riwayat ilmu diroyah hadis, ilmu mustalah hadis. Tidak akan ketemu kalau sahabat Abi Hurairah mau sampai apa? Membahas tentang ilmu apa? Namanya rijal, ya kan? Rijalul hadis tidak akan ketemu kalau Abi Hurairah ini diposisikan sebagai fuqaha sahabat. Padahal yang paling banyak meriwayatkan hadis itu ya Abi Hurairah. Ya kan? Yang paling banyak. Jadi yang paling banyak pertama meriwayatkan hadis itu Abi Hurairah, tetapi tidak masuk ke dalam jajaran fuqaha sahabat. Yang masuk dalam fuqaha sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Itu yang masuk dalam fuqaha sahabat. Kenapa demikian? Ini mohon maaf. Ini pengaruh terhadap ya meskipun sahabat kan ya punya kecerdasan masing-masing, ya kan? Pemahaman masing-masing. Sahabat Abu Hurairah cuma diperintahkan Kanjeng Nabi untuk meriwayatkan saja, tapi tidak menjelaskan. Meriwayatkan tapi tidak menjelaskan. Kenapa kok tidak sampai seperti itu? Karena mohon maaf, diriwayatkan Abu Hurairah itu dulu juga Masya Allah agak sulit untuk menghafal itu. Abu Hurairah ini kan, sahabat Abu Hurairah ini kan paling sering membersamai Rasulullah dalam kesempatan majelis ilmunya Rasulullah. Jadi masuk kategori ashabus sufah, ya kan?
Itu kan orang yang santri lah, kalau sekarang ini santri lah namanya, santri kan. Jadi kalau kiai ngaji mesti datang di masjid itu mesti datang. Ya kan ada pengaji. Rasulullah itu kalau menyampaikan hadis di masjid, ada kajian talim di masjid, mesti Abi Hurairah datang, mesti ada. Sampai Abi Hurairah itu nggak mikir cari uang, nggak mikir ke pasar, nggak mikir apa, nggak mikir. Pokoknya mikirnya membersamai kanjeng Nabi. Sahabat Abu Hurairah itu nggak lama membersamai kanjeng Nabi, tapi paling banyak meriwayatkan hadis karena apa? Karena Rasulullah, karena Abu Hurairah ini paling banyak membersamai kanjeng Nabi. Nah, suatu saat Abu Hurairah ini awal-awal itu kalau Rasulullah menyampaikan ini masuk hilang. Ya, masuk hilang. Jadi nggak bisa dihafal di luar kepala itu nggak bisa. Akhirnya terus kemudian sama Rasulullah ini berkahnya kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi itu punya berkah, ya kan? Berkah apa namanya? Segala sesuatu yang bersambung sampai kanjeng Nabi itu punya keberkahan. Begitu Abi Hurairah ini sulit seperti itu, maka terus kemudian kanjeng Nabi perintahkan Abi Hurairah, ya Abu Hurairah, kalau setiap saya mau majelis, letakkan selendangmu ini di tempat saya duduk. Selendang ataupun surban lah. Ya kan, rida itu kan ya kayak surban kayak gini sebenarnya. Panjang kayak gini namanya rida. Tak kasih tahu ya. Kalau kita bentuknya sama tapi fungsinya bisa beda, Pak. Bentuknya sama tapi fungsinya bisa beda. Ini kan bentuknya ini kan sama, tapi fungsinya bisa. Kalau sampai bapak-bapak pakai ini sunnah semuanya. Dipakai terus bentuk panjang kayak gini, memanjang kayak gini, namanya rida. Rida ini kanan kiri, tapi yang paling banyak Rasulullah memakai sebelah kiri. Kalau sampai nanti pakai kayak gini, misalnya kayak gini kan, terus kemudian diginikan gitu, udun itu namanya imamah, itu juga sunnah. Atau jenis yang ketiga, kan nggak paham. Bentuk yang ketiga ini dibikin segitiga kayak gini, ini terus kemudian dipakai kayak gini. Orang Arab sering banyak pakai gini kan. Ini namanya takhmir. Namanya apa? Takhmir. Ini juga sunnah. Nah ini disampaikan ini juga sunnah. Kalau sama Pak Ustaz, saya nggak pantas semuanya. Ya sudah, pakai umumnya kaum saja. Ya kan? Kita kan diperintahkan berpakaian sebagaimana pakaian umumnya kaum. Saya pakai udung nggak pantas, orangnya endek pesek. Nah, kalau tinggi mancung kan, ini nggak apa-apa, ya kan? Yang penting kan masih apa? Masih sopan pakaiannya, syar'an wa adatan, secara syarak, secara adat tidak mau pakai udung ya nggak pantas, orangnya hitam kok. Kalau putih terus bangir itu kan, terus mancung itu kan pakai takhmir kayak gitu ya nggak apa-apa. Nah, ini itu banyak semua. Nah, terus kemudian akhirnya ya kan, setelah sahabat Abu Hurairah ini mendengarkan Rasulullah ini rida yang ataupun selendang yang siapa buat alas kanjeng Nabi itu sama kanjeng Nabi suruh nempelkan ke dada, akhirnya habis. Itulah sahabat Abu Hurairah itu baru cepat bisa menghafal. Tapi Abu Hurairah nggak diperintahkan untuk menjelaskan. Yang disuruh menjelaskan, yang masuk dalam hadis ini siapa? Yang faqih, yang benar-benar tahu tentang hukum persoalan. Loh, sahabat Umar itu jarang meriwayatkan hadis misalnya. Tapi kenapa sahabat Umar masuk faqihus sahabat? Saya gambarkan kayak gini. Kalau orang yang pernah nyantri tahu misalnya, ada seorang santri yang satu ini pinternya luar biasa, cekatan, mudah menerima segala persoalan, mudah ia pahami, baik permasalahan ilmu maupun permasalahan sosial maupun permasalahan yang ada di sekitar.
dengan satu santri. Santrinya ini mohon maaf kurang cekatan, tapi pokoknya kalau apa? Taunya pokoknya kamar sama masjid saja terus. Kematannya terus kalau nggak kamar ya ke masjid ngaji terus. Kira-kira kiai ini akan mempercayai santri yang cekatan dalam hal-hal lain atau? Ya tentunya yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud kiai mesti yang santri yang cekatan, meskipun ya, namanya santri cekatan pasti diutus kemana-mana. Sebagaimana Sayyidina Umar Abu Bakar mesti diutus, ya kan? Perang sana, terus kemudian apa? Diplomasi sana sini. Makanya jarang bertemu sama Rasul. Tapi yang tahu betul logika yang dibangun oleh Rasulullah, pemikiran yang dibangun oleh Rasulullah, tentunya para sahabat-sahabat yang punya kecerdasan. Nah itulah yang diperintahkan. Makanya Rasulullah mengajarkan, ya yang nggak punya mampu pemahaman seperti itu sampaikan saja, tetap dapat pahala. Tapi yang apa? Mampu menjelaskan, ya harus dijelaskan. Nah ini kategori yang ahli fikih. Nah, itu. Wah, ini kok malah melantur kemana-mana. Nggak apa-apa, ini pengenalan dulu kayak. Pengenalan, besok baru masuk ke dalam ilmu hadis. Satu penjelasan lagi, lah hadis itu ini belum masuk ke hadis ya. Hadis itu apa? Hadis adalah ma'udhifa ilan Nabi, segala hal yang disandarkan kepada Nabi, qaulan wa fi'lan wa taqri wa takriran. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa ucapan-ucapan seperti qaulan Nabi, Rasulullah berkata, itu hadis. Ataupun berbentuk tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan Nabi. Rasulullah misalnya melakukan seperti ini, misalnya Rasulullah tawaf, Rasulullah menganjurkan kita untuk bertawaf ini dalam keadaan masyian berjalan, tetapi kemudian Rasulullah tawaf dalam keadaan menaiki kendaraan, misalnya naik onta. Itu namanya juga hadis. Nah, ada lagi takrir ataupun ketetapan. Takrir itu apa? Takrir itu Rasulullah enggak mengatakan, Rasulullah tidak menjalankan, tetapi ada ucapan, ada perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi atau tidak di hadapan Nabi, tetapi Rasulullah mengetahui di waktu zaman Nabi dan Rasulullah mengetahui, kemudian Rasulullah menyetujuinya, maka ya kan tidak menolaknya, maka ini namanya takrir. Itu juga kekuatannya sama. Jadi hadis itu bukan cuma olah ucapan Nabi, tidak. Ada perbuatan, ada juga punya kekuatan sama dalam. Nah, saya kira itu saja, sudah masuk waktu isya ya. Kita semoga apa yang kita laksanakan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang nanti, baru kita membahas hadisnya ya, pemahaman hadisnya langsung. Ini tadi seputar tentang ilmu dirayah ya, ilmu dirayah sedikit, hadis sedikit saja, pengenalan sedikit. Saya kira cukup sekian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, besok saya ngajinya hadis Bulughul Maram saja, yang mudah ya. Nanti yang punya kitab silahkan bawa kitab, yang enggak nanti tak kasih teks ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.